kayak benar-benar gak ada habisnya gitu loh kalau kita ngomongin masalah ekonomi di Indonesia tuh. Kita kan anak MIPA, belajar sejarah. Tapi kok yang dibahasnya tentang ekonomi. Anehnya itu mereka masih nerapin bunga. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam buat kalian yang lagi nonton podcast kita. Welcome to Pop Itu, podcast MIPA 1. Pop Itu, podcast MIPA 1. Sebelumnya kita mau perkenalan diri masing-masing dulu nih. Jadi kenalin, hai semuanya, nama aku Aulia Afifah. Saya Aprian Lizikran. Saya Denika. Saya Muhammad Raihan. Dan aku Fira Novita. Hai guys, gimana nih kabarnya hari ini? Hai, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kurang baik sedikit. Kurang baik sedikit. Karena banyak tugas. Iya. Iya sih, saya dibilang gitu. Mantap. Langsung aja nih. Kita langsung ke topiknya aja ya. Jadi hari ini itu kita mau membahas mengenai pemikiran ekonomi di Indonesia. Cukup menarik nih. Kita kan anak MIPA, belajar sejarah. Tapi kok yang dibahasnya tentang ekonomi. Iya, benar-benar. Kalau ngomongin masalah perekonomian di Indonesia, emang nggak pernah ada habisnya ya? Iya benar banget tuh. Tapi kan emang nggak semudah itu buat ngilangin permasalahan ekonomi. Ditambah negara kita ini masih negara berkembang loh. Gak cuma ngomongin perekonomian di Indonesia aja ya. Kan kita belajar sejarah juga. Jadi kita harus tahu dong sejarah-sejarahnya kayak gimana. Nah, kita kan bahas tentang pemikiran ekonomi di Indonesia ya. Ada yang tahu nggak sih orang yang mencetuskan pemikiran ekonomi di Indonesia pertama itu siapa sih? Jadi pengen tahu gitu, beliau itu siapa? Ada. Namanya tuh Pak Sumitro Jojo Hadikusumo. Beliau itu ekonom di Indonesia yang waktu itu banyak bantu loh sama perekonomian Indonesia, terutama awal kemerdekaan. Kalau nggak ada Pak Sumitro, kita nggak bakal tahu perekonomian di Indonesia bakal jadi gimana. Wah, keren banget dong ya Pak Sumitro. Beliau bisa bantu-bantu Indonesia pada saat itu. Iya, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih gimana keadaan perekonomian di Indonesia awal kemerdekaan? Ternyata banyak juga loh rintangannya sampai ke titik ini. Bahkan waktu itu sampai-sampai kas negara pun kosong. Iya benar, aku juga sempat baca artikel yang cerita kalau waktu itu perekonomian di Indonesia benar-benar stabil. Hal itu tuh disebabin karena beberapa faktor, ya salah satunya karena pasca Indonesia merdeka, mata uang yang beredar di Indonesia itu nggak cuma satu, jadi nggak cuma rupiah. Jadi agak susah ya buat bertransaksi, nggak semudah kita sekarang. Zaman kita sekarang itu kalau tukar mata uang tuh buat ke luar negeri aja, sedangkan zaman Indonesia baru merdeka, mata uangnya tuh masih beda-beda gitu loh. Pantas aja perekonomian Indonesia pasca merdeka itu bisa dibilang kurang stabil. Ya mungkin karena itu kayak yang bikin sulit buat nukar mata uangnya. Perekonomian juga gampang banget ya dipengaruhi sama keadaan. Ya contohnya kita bisa lihat ini sekarang ini ya, lagi pandemi COVID ini. Awal-awal masuknya COVID ke Indonesia itu buat perekonomian Indonesia anjlok turun drastis. Sampai dibilang krisis ekonomi ya. Nggak cuma tahun 2020 aja loh. Indonesia juga pernah ngalamin krisis ekonomi terburuk di tahun 97 sampai dengan tahun 98. Hal itu dikarenakan merosotnya nilai mata uang rupiah ke dolar. Ya jadi bisa dibilang ini bukan kali pertama Indonesia mengalami krisis ekonomi. Jadi mungkin dari pengalaman sebelumnya mereka jadi punya berbagai cara kali ya buat memulihkan perekonomian di Indonesia. Bisa juga dibilang seperti itu, tapi ya strategi pemerintah pasti beda-beda.
yang tahun sekarang sama tahun-tahun sebelumnya. By the way, ngomong-ngomong tentang COVID, aku jadi kepikiran sama oknum-oknum yang memanfaatin situasi. Oknum-oknum yang menyalahgunakan bansos. Bisa gitu ya, mereka itu setega itu sama warga-warga yang emang benar-benar membutuhkan bantuan itu. Sebenarnya nggak cuma masa kita sekarang ini yang banyak oknum yang menyalahgunakan bantuan kayak gitu. Di zaman pemerintahannya Pak Soekarno juga banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, terus menyalahgunakan bantuan juga. Jadi ya bisa dibilang ini bukan pertama kalinya, tapi ya udah sering Indonesia ngadepin orang-orang yang kayak gini tuh. Kalau ngomongin perekonomian ya, jadi kepikiran. Kenapa ya perusahaan Cina itu yang paling banyak memproduksi barang-barang yang kita pakai? Kan Cina tuh dikenal sebagai pabrik dunia karena ekosistem bisnisnya yang kuat, SDM-nya juga kompetitif dan semua keperluannya pun udah lengkap. Jadi gak heran gitu kalau banyak barang produksi made in China di mana-mana. Wah, keren juga ya perusahaan yang ternama di dunia kayak Alibaba sama Amazon. Mereka bisa sukses di dunia perekonomian. Alibaba itu udah ada dari zaman dulu kan ya. Hal itu menggambarkan pengusaha Indonesia. Sedangkan Baba menggambarkan pengusaha non-lokal. Jadi lebih mengarah ke pengusaha Cina. Oh, jadi ya dari dulu itu Indonesia udah kerja sama perusahaan Cina ya. Sekarang Indonesia terlalu bergantung sama Cina. Padahal itu berdampak buruk loh buat perekonomian kita ini di Indonesia. Kok bisa ya Indonesia terlalu bergantung sama perusahaan Cina? Ya, karena Cina itu udah jadi investor terbesar di negara kita, dan juga Cina itu dia pengekspor terbesar di dunia. Jangan salah loh, Indonesia sekarang udah nggak kalah keren. Banyak orang-orang yang mulai ngebangun bisnis startup. Itu tuh bisa mendorong ekonomi digital di Indonesia. Kalau anak-anaknya pada cerdas, terus kreatif, kan nggak mungkin kan kalau kelak tuh Indonesia bisa jadi negara yang maju. Dampak COVID emang sebesar itu ya ke perekonomian Indonesia. Ada berita terbaru juga nih. Kan kita udah hampir 2 tahun ya pandemi COVID ini. Kabar baiknya itu perekonomian Indonesia ini udah mulai bangkit lagi. Mungkin beberapa di antara mereka mencoba mencari cara buat bertahan hidup, dan sejauh ini mereka mencoba untuk memulihkan perekonomian di Indonesia juga. Nah, sebenarnya pemerintah tuh ngeluarin kebijakan yang tanpa kita sadari mereka tuh lagi berupaya dan berusaha buat memulihkan perekonomian Indonesia. Tapi nggak sedikit juga di antara kita yang menentang kebijakan pemerintah itu. Padahal kan itu buat kebaikan bersama kan ya. Ya, kan dampak dari COVID-19 ini berpengaruh ke perekonomian di Indonesia ya kan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, ada pengusaha yang gulung tikar, dan masih banyak lagi lah. Dan nggak semudah itu cari pekerjaan. Jadi banyak pengangguran. Nah, ini yang buat masalah ekonomi di Indonesia naik lagi. Gitu. Kayak benar-benar gak ada habisnya gitu loh kalau kita ngomongin masalah ekonomi di Indonesia tuh. Angka kemiskinan di Indonesia aja masih tinggi, ditambah masa pandemi COVID kayak gini, wah makin naik tuh ke angka kemiskinan sama pengangguran juga. Kenapa ya bisa tinggi kayak gitu? Kenapa pemerintah gak banyak bantuin orang miskin biar angka kemiskinan di Indonesia ini turun gitu? Kan kemiskinan itu bisa datang dari kurangnya pendidikan sama masalah finansial mereka. Sedangkan mereka kan harus bersaing di dunia kerja. Karena kurangnya pendidikan dan nggak sanggup sama biaya hidup, jadi mereka kalah saing. Jadinya begini, mereka nggak punya penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lahirlah kemiskinan dari situ. Benar Tuhan, dan pemerintah juga udah banyak bantu.
Contohnya mereka ngadain program Dana BOS, beasiswa, Kartu Indonesia Pintar, terus bantu sembako dan bantuan lainnya juga. Jadi ya emang agak susah memutus rantai kemiskinan. Ya, tetap aja kita kan harus optimis dong. Siapa tahu beberapa tahun ke depan kita jadi orang yang bisa bantu memutuskan rantai kemiskinan. Nah, setuju nih sama pendapat Aul. Kita kan nggak pernah tahu ya, 5-10 tahun ke depan kita bakal jadi apa. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi presiden atau jadi orang-orang penting yang bisa ngebantu ningkatin perekonomian di Indonesia. Iya, kalau kita ngomongin pemikiran ekonomi di Indonesia, pasti ada dong pemikiran ekonomi Islam ya. Secara kan negara kita ini mayoritas agama Islam gitu. Ya enggak? Iya, benar banget tuh. Sebenarnya ekonomi Islam sama ekonomi yang kita kenal selama ini sama. Cuma yang membedakan itu, ekonomi Islam itu sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi biasanya kalau bank syariah, nggak ada tuh yang namanya bunga-bungaan. Tapi ada tahu di daerah aku koperasi yang nerapin sistem syariah. Tapi anehnya itu mereka masih nerapin bunga. Iya, itu mah berarti bukan syariah kalau nerapin bunga. Terus gimana cara masuk pemikiran ekonomi Islam di Indonesia ya? Ya, kan Islam dikenalnya masuk ke Indonesia itu lewat jalur perdagangan. Terus kan Islam memang dikenal dengan akhlak yang santun. Nah, dari situ orang-orang tuh tertarik sama Islam dan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi juga banyak dapat solusi dan penyelesaian yang bijak dari pedagang itu. Jadi dari situ ya tumbuhnya dan berkembangnya pemikiran ekonomi Islam di Indonesia tuh. Ya, seperti itu. Oke guys, jadi kalau kita ngomongin tentang perekonomian di Indonesia, entah masalahnya atau perkembangannya itu gak pernah ada habisnya. Dan pasti bakal jadi pembahasan yang panjang banget. So, sebagai next generation buat Indonesia, kita harus jadi anak-anak yang cerdas, kreatif, juga inovatif untuk membantu memajukan negara kita ini. Ya, mungkin segitu aja kayak pembicaraan kita mengenai pemikiran ekonomi di Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dengerin podcast kita sampai saat ini. And yeah, see you on the next podcast. Bye. Pop 2 Podcast IPA 1.